Hai, perkenalkan aku Eva Neka Wijaya dengan NPM 22150611128. Hari ini aku akan mendemonstrasikan bagaimana mengukur suhu menggunakan sensor DHT11. Kemudian ada microcontroller ESP8266. Selanjutnya aku juga menggunakan Blink Cloud. Lalu sebagai penanda suhunya, aku menggunakan 3 buah LED. Ada LED putih yang nanti warna lampunya berwarna orange, kemudian lampu warna hijau dan warna merah. Selanjutnya, aku juga ada kabel jumper di sini. Sekitar ada 4 kabel jumper. Lalu ada micro USB, kemudian ada project board, dan ada resistor, 3 buah resistor. Selanjutnya kita akan merangkai LED pada project boardnya. Jadi di sini lampu hijau akan berperan sebagai pemberi peringatan bahwa suhu itu normal, suhu itu dingin. Kemudian yang warna putih akan memberi peringatan bahwa suhu itu normal, dan merah memberi peringatan bahwa suhu itu panas. Kemudian kita sambungkan resistornya. Oh iya, untuk kaki-kaki pendek dari LED itu akan dihubungkan ke ground nantinya, dan kaki panjangnya akan dihubungkan ke pin yang ada di ESP8266. Oke. Aduh, agak melenyap. Selanjutnya kita hubungkan ke ground dulu. Ground di sini aja. Kemudian ini kita hubungkan ke D7. Jadi setiap lampu LED ini dihubungkan ke pin digital D5 sampai dengan D7. Nanti sesuai dengan kode yang akan kita compile. Kemudian untuk sensor DHT-nya kita hubungkan ke microcontrollernya. Untuk pin out itu kita hubungkan ke D2. Nanti akan disesuaikan dengan kode yang kita buat ya. Selanjutnya untuk pin negatifnya kita hubungkan ke ground. Kita pindah ke sini aja groundnya. Lalu untuk pin plusnya kita sambungkan ke pin 3 volt. Sudah. Kita juga membutuhkan laptop.
yang digunakan untuk mengcompile kode dan digunakan untuk blinknya nanti. Nah, ini merupakan kode program yang akan kita upload nantinya ke microcontroller ESP8266. Jadi di sini saya menggunakan password dan WiFi QLIC Rajawijaya 92. Kemudian saya juga menggunakan sensor DHT11 untuk mengukur sensor suhu dan kelembapan. Kemudian sensor DHT11 ini untuk pin outnya saya akan hubungkan ke pin digital 2 di microcontroller. Lalu saya kan tadi menggunakan 3 buah LED. Nah, LED hijau itu akan saya hubungkan ke D5, kemudian LED kuning itu akan dihubungkan ke D6, LED merah dihubungkan ke D7. Nah, selanjutnya di sini variabel H itu akan dideklarasikan sebagai kelembapan dan variabel T itu akan didefinisikan sebagai suhu. Kemudian, nah ini virtual write yang akan digunakan pada saat di blink nanti. Jadi F4 itu diatur sebagai T dan F5 diatur sebagai H. Selanjutnya, untuk pengukuran ini saya menggunakan 3 kondisi, yaitu kondisi saat dia dingin, lalu normal atau hangat, kemudian ada saat kondisi panas banget. Nah, untuk kondisi dingin itu saat suhu berada di rentang 0 sampai 20 derajat Celcius. Maka yang menandakan bahwa suhu dingin itu lampu hijau akan hidup dan nanti akan ada status di mobile atau di website Blink. Nanti akan ada status begini, dingin, suhu sekian, begitu. Selanjutnya, pada saat suhu normal atau suhunya nih hangat nih, itu berarti suhu ada di rentang 20 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius di kondisi kedua. Nah, untuk kondisi ketiga, di mana saat suhu panas, artinya suhu tersebut ada di derajat 30 derajat Celcius ke atas atau sekitar 30 sampai 40 derajat Celcius, begitu. Nah, pada saat suhu panas nih, lampu yang akan menyala itu adalah warna merah yang menandakan bahwa suhu saat ini adalah panas. Nah, ini merupakan kode program untuk mengirim notifikasi setiap kali suhu tersebut itu dibaca. Pada saat suhu dingin, maka akan dikeluarkan suhu dingin. Suhu saat ini dingin, kemudian berapa suhunya, begitu. Untuk itu, kita harus mengupload kode program ini ke microcontroller di rangkaian yang sudah kita buat tadi. Kita upload dulu ke laptop ini. Lalu kita upload. Kita tunggu compile sketch-nya. Nah, ini sudah hampir selesai di-upload. Oke, baiklah, sudah selesai di-upload. Kita lihat di data stream kita. Di device kita, apakah device kita online? Dan ternyata device kita online ya guys. Kemudian kita mau mengatur widget box sebagai penanda atau pengukur dari suhu yang sedang kita ukur tersebut nih guys. Kita edit aja. Oh iya, sebelumnya aku tuh udah buat widget box, kemudian aku juga udah buat data stream. Jadi jika kalian belum buat data stream, itu gampang banget, tinggal klik new data stream aja, kemudian virtual pin-nya. Nanti kalian buat nih, apa nama data stream yang mau kalian buat, kemudian virtual pin-nya itu apa. Untuk contohnya,
yang udah aku buat aja ya. Jadi di sini kan aku membuat data stream itu dua, ada suhu dan kelembapan. Jadi yang pertama itu suhu, kemudian virtual pin-nya sesuai dengan kode program itu F4. Nah, untuk data type aku memakai integer dan untuk parameternya itu menggunakan Celsius. Nah, min dan max untuk suhu itu di rentang 0 sampai 10 derajat Celcius. Jangan lupa untuk enable history data ya guys, agar data yang sudah diterima oleh Blink itu tersimpan begitu. Kemudian begitu juga dengan kelembapan. Nah, kelembapan ini bedanya aku menggunakan virtual pin F5 sesuai dengan kode program yang tadi kita buat. Kemudian tipe datanya tetap integer dan persentase, dan untuk satuannya itu aku menggunakan persentasi, dan min dan maxnya itu di rentang 1 sampai dengan 100. Jangan lupa juga enable history data dan save. Selanjutnya kita save dan apply nih suhu dan kelembapannya. Kan kita udah nih. Kemudian kita mau mengedit widget box dari web dashboard. Nah, di sini aku memakai widget box label, kemudian gauge, kemudian ada chart. Nah, untuk yang label ini gampang banget, tinggal tulis aja nama label yang mau kita buat nih. Kan ada dua nih, ada suhu sama kelembapan. Jadi yang pertama nih suhu. Kemudian data stream yang kita pilih itu adalah F4 ya, sesuai sama kode program. Min dan maxnya sama 0 sampai 40 derajat, dan untuk level colornya di label aku menggunakan warna biru untuk suhu. Kita save. Dan untuk kelembapan sama kayak di suhu tadi caranya, tapi untuk di min dan maxnya aku menggunakan parameter 1 sampai dengan 100, dan level colornya aku menggunakan warna coklat tanah. Dan untuk di gauge, nah di gauge ini aku menggunakan 3 warna nih, jadi sesuai dengan kondisi. Jadi pada saat kondisinya itu panas, maka warnanya akan warna merah, dan selanjutnya pada saat kondisinya itu dingin itu akan berwarna hijau, dan pada saat kondisinya normal atau hangat itu akan berwarna orange begitu. Min dan maxnya tetap sama untuk suhu 0 sampai 40. Dan untuk yang di chart ini kita pilih aja mau bentuk chartnya itu tipenya yang gimana. Kemudian kita enable zoom juga, lalu kita save gitu. Untuk yang belum tahu gimana cara masukin ini ke sini, itu gampang banget guys, tinggal ditaruh gini aja, ditarik kemudian ditempel, langsung bisa kita edit gini gitu. Nih, tapi sementara aku hapus dulu karena aku udah buat sebelumnya. Dan ini merupakan parameter atau alat untuk mengukur suhu kita nanti. Kita save dan apply. Kemudian kita lihat nih, kan kita nih mau buat biar ada notifikasi yang muncul di handphone, mobile Blink, dan website Blink ini. Notification kita edit dulu guys, tadi belum ya, di notification. Nah, kita buat eventnya nih. Tadi kan kita punya 3 kondisi, ada suhu dingin, hangat, sama panas nih. Jadi kita buat 3 event juga. Gampang banget buat new eventnya, tinggal diklik aja eventnya namanya apa. Misalnya suhu panas. Nah, nanti event code-nya itu mengikuti. Aku contohin yang udah aku buat aja ya guys. Yang di suhu dingin ini, yang generalnya itu aku kasih nama eventnya suhu dingin. Kemudian untuk notification, kita harus hidupin dulu nih enable notificationnya agar kita bisa menerima notifikasi dari Blinknya.
Kemudian email tuh-nya device owner, push notification-nya device owner, SMS-nya juga begitu. Deliver push-nya kita enable-kan, kita aktifkan. Kemudian di setting nih, di sini ada pilihan mau berapa kali gitu notifikasi ini dikirimkan ke kita. Nah, karena aku masih percobaan dulu nih, jadi aku pilih 1 menit dulu. Kemudian ini kita enablekan agar bisa muncul ke notifikasi di mobile Blink kita. Ini sebenarnya opsional, tapi aku checklist semua. Nah, begitu juga dengan suhu hangat. Nah, kan tadi kalau misalnya di suhu dingin itu aku just info aja untuk tipenya, tapi kalau di suhu hangat dan suhu panas itu aku menggunakan tipe warning nih atau peringatan. Dan di settingnya juga aku menggunakan 1 jam sekali untuk suhu hangat dan suhu panas gitu. Oke, kita save ya guys. Untuk warna bisa kalian atur-atur aja, bisa jadi warna hijau sesuai sama LED aku tadi. Itu kita save aja, kita save and apply ya guys, kan udah selesai untuk notifikasinya. Nah, kita melihat nih notifikasinya apakah. Nah, ini tadi aku udah nyoba sebelumnya di sekitar jam 8:25 dan suhunya itu panas guys, di derajat 30,90 derajat Celcius gitu. Karena untuk di suhu panas itu aku atur notifikasinya itu sejam sekali, artinya nanti jika 1 jam ke depan atau 1 jam ke depan itu masih panas, nanti akan muncul notifikasi lagi suhu panas begitu guys. Nah, aku mau buat percobaan ini selama 24 jam nih, 24 jam sesuai dengan yang diarahkan. Tapi untuk power supply-nya aku nggak pakai laptop, karena kalau pakai laptop 24 jam itu kayaknya kurang efisien. Jadi aku gunain adapter. Kan tadi kita udah kirim nih kode programnya. Oh iya, karena panas tadi, kan ini suhunya panas nih, kelihatan nggak ya? Jadi LED yang hidup ini warna merah gitu. Kemudian tadi kan kita udah kirim kodenya ke microcontroller, udah kita upload nih. Jadi udah ada nih kode kita di sini di otaknya microcontroller nih. Jadi kita cabut aja, nggak masalah. Tapi kita hubungkan ke adapter. Lalu kita colokkan lagi ke Oke. Apakah dia nyambung? Kita lihat dulu device-nya. Oke. Setelah kita sambungkan ke stop kontak, device kita tetap online, guys. Oke, jadi ini merupakan hasil dari kita meremote 24 jam suhu, mengontrol mengontrol 24 jam suhu yang ada di kamar aku sebenarnya. Jadi tepatnya kemarin sekitar jam 8 atau setengah 9 pagi 29 September 2024 aku itu buat percobaan ini. Kemudian hari ini atau malam ini, harusnya pagi tadi aku buat, cuman tadi aku udah kelas, jadi aku buat baru malam ini di tanggal 30 September 2024 jam setengah 8 malam. Aku tambahin waktunya. Kemudian
tepatnya menit ini itu suhu di kamarku itu 31 derajat Celcius. Jadi LED yang bakal hidup adalah LED merahnya. Sebenarnya suhu kamarku itu nggak pernah mencapai suhu dingin karena di tempatku juga lagi panas banget. Jadi setelah aku lihat perkiraan suhu yang ada di kamarku, itu paling rendah ada di 28 derajat Celcius selama 24 jam ini, atau hampir 1,5 hari. Kemudian yang paling tinggi itu ada di 31 derajat Celcius. Artinya rentang suhu di kamarku itu ada di 28 sampai 31 derajat Celcius gitu. Nah, untuk kelembapan nih, untuk kelembapan itu sebenarnya normal-normal aja, nggak terlalu lembab atau basah gitu. Karena aku juga naruh alat sensornya di tempat yang kering, di meja belajar gitu. Ada di mungkin 65 sampai 73% untuk kelembapan begitu. Kemudian untuk notifikasinya nih, sebenarnya aku notifikasinya ini pakai 3 kondisi kan, ada di panas sama hangat. Ini masih hangat. Nah, kemudian ini panas, yesterday. Untuk yesterday guys, bisakah ini? Ini untuk panas di yang hari kemarin. Nah, aku tuh mulai di jam 7.40-an. Jadi sekitar 1,5 hari ya mungkin aku. Nah, ini suhu panasnya. Kemudian hari ini setelah aku perhatiin, ternyata dia itu suhunya panas itu dimulai dari tengah hari, sekitar jam 12, jam 1 siang sampai jam 1 malam. Nanti udah ketemu jam 1 malam itu dia bakal suhunya hangat gitu. Nah, ini di suhu hangat itu, kalau yang hari ini tuh dari jam 1 itu masih panas. Cuman yang kemarin udah dingin, udah hangat, bukan dingin, hangat suhunya, jadi normal gitu. Kemudian untuk notifikasi ini aku pakai 1 jam sekali, karena kemarin tuh sebenarnya ada sedikit error di rangkaiannya, jadi aku benerin dulu dan aku coba. Makanya tadi di sini banyak ya suhu hangatnya, notifikasinya aku ubah ke 1 menit, tapi it's okay, aku rubah lagi ke 1 jam sekali. Dan terakhir suhu yang ada di kamarku adalah suhunya panas. Oke, gitu aja. Karena udah berhasil percobaan mengukur suhu 24 jam yang ada di kamarku, aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Jadi sekarang tepatnya jam 8.41 malam di hari Senin 30 September 2024. Ada notifikasi mengenai suhu yang ada di kamarku nih. Jadi di sini ada notifikasinya kalau suhunya ini hangat dan berderajat 29 derajat Celcius. 29,70 derajat Celcius gitu. Kita lihat ke blinknya. Nah, ini adalah suhu di sekitar kamarku. Jadi untuk suhu panasnya itu ada di jam 3 sampai jam 12 pagi, siang maksudnya. Kemudian di suhu hangat itu sebenarnya suhu hangat ini banyak banget, karena kebanyakan memang suhu hangat dan suhu panas, suhu dinginnya itu nggak ada, karena memang lagi panas banget.
Oke. Jadi berhasil ya. Muncul notifikasi yang ada di handphone kita. Close. Oke.